أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati tim asesor, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, yang alhamdulillah di sesi penutupan beliau juga menyempatkan waktu dan meringankan langkah ke majelis kita ini. Pak Kepala Sekolah yang juga senantiasa dengan wajah yang landai, tetapi alhamdulillah tetap konsisten istiqomah. Ibu Waka juga begitu, para asatiz, dewan guru yang kami banggakan dan muliakan. Alhamdulillah senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berikan kesempatan kita sampai hari ini, jam ini, detik ini untuk senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, terutama di dunia pendidikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu menjadi uswah kita, teladan kita, dan panutan kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu beliau menjadi pemberi syafaat dan kita mendapatkan syafaat tentunya dari kemurahan beliau sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, tak terasa tentunya, rasanya baru tadi atau baru kemarin ya. Faktanya sebaru kemarin memang. Kemarin pagi 2 hari kan bisa dikatakan cepat atau lama, tergantung kita merespon atau menyikapi waktu itu. Bisa menjadi panjang kalau kita anggap waktu itu sebagai beban. Termasuk pekerjaan bisa menjadi melelahkan, sangat melelahkan kalau pekerjaan itu menjadi beban. Tetapi akan menjadi ringan, menjadi sangat santai, fleksibel kalau waktu itu adalah tanggung jawab dan amanah, atau kalau pekerjaan itu adalah amanah dan tanggung jawab. Karena sejatinya memang kita berada di muka bumi ini, di buminya Allah ini, memang sejatinya kita menjadi pengemban amanah, menjadi petugasnya Allah. Jelaskan begitu, Ustaz? Di Al-Baqarah 30 misalkan jelas. Bahkan janji kita ke Allah ketika Allah tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tanya alastu bi rabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Jadi sebetulnya tidak ada argumen buat kita untuk menjadikan kehidupan ini sebagai beban. Tidak ada alasan apapun. Bahkan tidak logis akhirnya kalau kita jadikan tugas-tugas pendidikan kita, tugas kita sebagai kepala sekolah, tugas kita sebagai asesor, tugas kita sebagai yayasan, tugas kita sebagai suami istri, tugas kita sebagai siswa, dan seterusnya. Itu semua adalah tugas-tugas pengemban amanah dari Allah, karena kita adalah wakil Allah. Khalifah itu bisa bermakna wakil atau pemimpin, dan memang kita ini adalah pemimpin terbaik, umat terbaik, khalifah terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, artinya kalau kita mau jadikan, tadi ampun Pak Pimpinan, kita sharing agak lumayan ya. Kalau kita mau kembali ke risalah yang sesungguhnya, ke yang Allah turunkan dan Rasulullah memberikan, sebetulnya yang ada pada umat Islam itu adalah satu, semangat yang tinggi, kolaborasi antar sesama, mindset yang kokoh dan tangguh bahwa segala sesuatu itu adalah semua akan berujung pada ta'abbud kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah.
Oh enggak Pak, kalau saya ngajar itu cari cuan, cari honor. Itu kan sampingan. Butuh enggak? Butuh. Apakah asesor enggak butuh cuan? Butuh lah, manusiawi kan. Tapi itu tidak menjadi agenda yang kemudian mengganggu aktivitas penghambaan itu. Insya Allah kalau di swasta sudah ada pimpinan yayasan yang memikirkan, tapi tidak banyak. Banyak sedikit itu kan nominal. Dari pimpinan yayasan tidak banyak, ya mungkin untuk sementara baru sampai di situ. Tetapi dari pemerintah ada juga kan yang sudah sertifikasi. Tetapi maksud saya penghambaan itu tidak mesti disandarkan pada materi dan nominal. Bapak ini terlalu ideal. Enggak, Al-Quran yang ngomong gitu. Emang apa Allah bilang, Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyat kan? Sandaran aktivitas kita itu, kegiatan kita itu, tugas kita itu, semua dikembalikan ke niat. Niat karena apa? Apakah niat karena takut sama yayasan? Niat karena saya harus mengumpulkan duit? Niat karena saya harus dihargai dan seterusnya? Enggak. Semuanya sandaran niatnya adalah karena Allah. Karena dialah sang pemberi balasan terbaik. Kalau balasan dari pimpinan yayasan, kayak tadi berapa? Ada yang banyak dan sedikit kan? Ya mungkin kalau pondok yang maju, yang besar mungkin banyak. Tapi kalau yang biasa-biasa ya bisa jadi juga sedikit. Apa itu kemudian membuat berubah niat kita? Ya kita pertanyakan pada diri kita semua. Karena fondasi yang awal tadi kita berangkatnya dari apa yang Risalah sebutkan di dalam Al-Quran. Mohon maaf, izin kenapa ini saya sampaikan. Inilah yang salah satu menjadi problematika di dalam cara berpikir kita yang belum final, belum tuntas. Seolah-olah Bapak Ibu kerja itu karena menjadi guru di yayasan A, yayasan B. Padahal Bapak Ibu kerja kebetulan aja di sini. Tetapi bahwa tugas kita mendidik anak-anak, mendidik generasi, mendidik siswa dan seterusnya. Itu tadi yang saya bilang, itu adalah wilayah penghambaan kita. Kalau dasarnya nanti kembali ke niat yang tulus, materi itu sampingan, cuan itu tambahan. Tapi apa kemudian kita menyampingkan ada balasan, ada jaza yang jauh lebih tinggi, lebih mulia, terhormat yang akan Allah berikan. Di mana? Bisa di dunia, bisa di yaumil akhir. Kan nggak selesai urusan kita dapat itu, dapat ini di dunia ini, kan nggak selesai. Hisabnya tidak di sini Bapak Ibu. Hisab terakhir itu nanti ketika kita menghadap dan bertemu Allah. Itu hisab terakhir. Pertanyaannya, kira-kira kalau dinamika kita di dunia ini seperti itu, seperti ini, tinggal kita cross check. Kira-kira hisab saya akan begini, akan begini. Bisa sebetulnya. Dasarnya apa ya? Takaran-takaran dari Al-Quran Al-Hadis. Itu jadi memang sedikit kami sampaikan ini terkait dengan mindset, terkait dengan pola pikir, terkait dengan memaknai substansi dari keberadaan kita sebagai hamba Allah, sebagai umat terbaik yang Allah hadirkan ke muka bumi ini. Ada dua cirinya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu aja dipegang. Ma'rufnya bertambah atau tidak, tanha 'anil munkarnya itu berkurang atau tidak. Ukurannya ya kembali ke situ semua. Ini yang salah satu sekelumit fondasi yang saya sampaikan tadi, yang Ibu Ayu tekan saya, mana Pak fondasi itu, nggak masuk buat saya ini. Luar biasa Bu Ayu, Bu Marajani dan lain-lain yang ingin berpikir keras untuk membangun pondok kita, ya, walaupun dengan tampilan atau style yang berbeda-beda. Bu Marjani dengan style yang Masya Allah seperti Agim lah, ya.
kebersahajaan, kebijakan dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan gitu ya, kesabaran, Bu Ayu yang membludak-bludak, meledak-ledak. Saya bilang itu kan dinamika style aja, tetapi lihat isi pikirannya, lihat isi kemauannya, ternyata ujungnya sama kok, punya semangat yang tinggi untuk membuat satu rekonstruksi pemikiran di anak-anak, walaupun actionnya beda-beda. Bu Ayu katanya kalau nyuruh anak sholat mikro. Ya, kita berpikir bagaimana ke depan untuk tidak begitu kan? Karena sholat itu ya tidak hanya sekedar nunduk-nunduk atau menggugurkan kewajiban, ya, ada sesuatu yang kita bangun dari situ. Nah itu Bapak Ibu, kalau saya ingin mengajar Bismillah, ya, nanti yang teknis beliau Pak Haji, saya ingin mengajar Bismillah dimanapun kita berada, menjadi kepala keluarga, suami, istri, di situ ladang pengabdian semua, ladang penghambaan kita semua. Tantangan dinamika pasti ada. Maka ketulusan, keikhlasan, kesabaran itu senjata. Itu senjata kita. Kalau nggak ada itu, ujungnya adalah capek, emosi, Bu ya. Bukan tidak boleh marah, Bu, bukan nggak boleh. Tinggal mengelola emosinya kan Bu ya. Yang kemarin boleh marah, tegas harus. Marah boleh, tegas harus. Senyum ibadah. Ini Bapak Ibu ya, kita belajar sama-sama yang juga menyampaikan ini tidak seideal itu juga perbuatannya, tapi paling tidak ini sering saya sampaikan di mana-mana supaya ini menjadi benteng saya, pembelajaran saya. Ya, ibaratnya kalau saya terlalu sering menyampaikan ya masa tidak tersentuh juga. Saya sengaja mau sampaikan di mana-mana untuk menjadi rem saya, untuk menjadi benteng saya. Masa ngomong doang tapi actionnya nol gitu kan? Itu juga menjadi menjadi prinsip saya. Hal yang terkait dengan visitasi kami sudah banyak lah ya di bagian guru, terutama Ibu Marjani dan tim semua guru tentunya sudah kita kalau dibilang dijejali, iya Bu ya, dijejali ya. Capek Bu, capek. Oh, capek itu manusiawi Bu. Di jalan. Supaya nggak afirmasi. Gitu. Tapi manusiawinya capek iya kan? Bosan kan? Gitu kan? Capek itu manusiawi. Tapi kami sengaja juga menjadi satu sisi memang itu kehendak instrumen. Ya pokoknya kita ingin menjaga stabilitas hasilnya. Mudah-mudahan ibu-ibu menangkap keinginan pikiran saya. Ya, sejatinya itu yang kita inginkan bersama. Ibu yang satu siapa namanya? Saya lupa. Oke, alay boleh Bu. Ya, tapi juga tegas. Sopan harus, tegas wajib, ya kan? Ya. Yang rumus-rumus itu ya dipegang, ya. Santai tetap santai, senyum, ya. Saya juga walaupun kemarin saya bilang kalau ngajar juga kadang pernah mengeluarkan mahasiswa satu kelas gitu ya. Tapi bukan benci, insya Allah Pak ya. Guru marah itu insya Allah di dalam hatinya terpaut kasih sayang, terbersit cinta, bahwa kemarahan itu adalah mungkin itu bisikan setan gitu ya, tetapi hatinya insya Allah tulus, lembut, tidak keras ya, tidak keras ya. Itu yang kita tangkap dari guru ya, karena profesi ini profesi yang sangat mulia dan menurut saya paling mesti kita syukuri gitu ya, bisa berada di posisi ini. Itu pandangan terakhir dari kami Pak Pimpinan Yayasan. Mohon tetap disemangati, difasilitasi guru-guru kita, ini potensi aset, kita kepingin pondok tentu go terus ya, mengembangkan sayap, terbang bila perlu, tentu dengan nilai-nilai yang fondasi, nilai-nilai yang prinsipal, nilai-nilai yang siswa kita merasakan tidak hanya output tetapi outcome, dampak ketika mereka keluar dari pondok. Dia menjadi anak-anak atau insan yang benar-benar dibanggakan oleh masyarakat, oleh keluarga,
menjadi insan pendidikan yang menjadi teladan di semua hal dan di semua komunitas. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Jazakallah atas keterbukaan penerimaan pimpinan dan semua pihak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang menambah berkah dari perjalanan kita dan Allah ridhoi yang akhirnya nanti menjadi catatan ibadah kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kedua akan disampaikan oleh Haji Abdul Latif, SPD SEMSI. Pohon beringin tumbuh di Calabai. Saya kira ada cakep. Mohon izin mau memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Pak Doktor selaku asesor, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Ada beberapa catatan yang kami temukan selama 2 hari ini, yang nanti apa yang kami temukan itu sebagai bahannya Bapak Pasor dan teman-teman untuk sedikit berubah gitu ya. Untuk butir 1 kami tadi sudah masuk di kelasnya Ibu Nia, matematika Ibu Nia ya, di kelas 10. Kebetulan tujuan pembelajaran tentang apa ya, NIM ya, rata-rata nilai. Jadi alhamdulillah apa yang kita inginkan berdasarkan hasil telah dokumen kemudian observasi untuk menunjukkan sudah ada interaksi antara anak-anak. Cuman kayaknya Bunya terlalu tegang, kayaknya anak-anak itu diem begini Pak Dokter, diem deh. Nah ini mungkin direkayasa sama Bunya, mungkin ini juga. Jangan Bunia, kasihan, biarkan dia joy learning, joyful learning ya, menggembirakan ya. Kan ada ya di the learning itu kan ada 3 ya. Pertama kau mining learning, kemudian mean learning, kemudian joyful learning ya. DBM ya, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Maknanya ini Bunia, kenapa saya panggil Bunia? Karena tadi observasinya saya di sana. Yang penting anak-anak dan ibunya sudah sih menyebut tujuan pembelajaran sudah, tetapi mungkin kurang bahagia anak-anak gitu. Tertekan apa dia kan? Oh dia tuh apa? Lain kali itu mungkin boleh, oh gitu karena ada karena lain situasi dan kondisinya ya. Saya kira tegang sekali ya anak ini. Saya kira memang begitu gitu ya. Tadi alhamdulillah sudah ada diskusi kelompok. Cuman tadi ada presentasi lah anak-anak disuruh misalnya siapa yang mau maju dan sebagainya. Oke, nomor 2 sudah syukur juga. Ini 1 Pak Kepala, mohon maaf sebesar-besarnya. Sudah ada taktik di kelas ada, tapi belum sah Pak. Tahu kevalidan itu? Valid itu jika ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel Pak. Ini denara kan begitu. Tadi saya sudah baca di kelas-kelas itu. Di laminatik enggak, tapi belum ada stempel dan sebagainya. Itu. Ini supaya sah Pak Kepala ya. Nanti baik, termasuk juga kesepakatan kelas. Saya nanya di panoram tadi itu si Muhammad atau si Rizky, si anak kemudian di lain itu siapa yang menyusun ini nak? Itu yang dia tahu. Sekolah Pak. Oh, dan diajak anak-anak. Enggak, kita cuma bantu nempel doang. Ketahuan bapak-bapak ya. Dia enak banget anak-anak itu apa yang mau nak? Iya. Oh, les. Yang les Ibu Anur jadi ya.
Oke. Kelas 8, 9 sama ada. Kenapa kesepakatan kelas perlu itu ingin mengikut karena supaya jangan dicepokin begitu aja. Ini makan. Dia berpikir, Pak bisa kita gini-gini dia tuangkan ke dalam kesepakatan kelas. Oke. Pengenalan sudah alhamdulillah ibunya tadi sudah. Saya nanya tadi di anak-anak tentang apa yang dilakukan oleh ibunya dalam penilaian kalian. Jawabannya memang ini. Penilaian sikap ada, kemudian pengetahuan sama keterampilan. Cuman ya karena mungkin masih kelas 1 ya, kelas 7 ya, kelas 7 masih kalimat-kalimatnya saya yang nggak bisa mungkin menyusun pertanyaan sehingga nggak tembus di otaknya. Saya bilang apa yang dipakai teknik penilaian oleh gurunya, bingung dia. Padahal dia sudah lakukan termasuk di penilaian pengetahuan ada lisan, ada tulisan, ada portofolio, ada project dan sebagainya. Nah itu informasi dari anak-anak. Pernah kalian disuruh kubus dari dos, dari kardus? Pernah Pak? Nah itu namanya proyek, namanya bukan proyek pembangunan. Oke. Kemudian ini sudah nomor 4, nggak usah dibahas. Kemudian ini Pak, nomor 5, budaya refleksi. Kami sudah kemarin bertanya sama beberapa orang guru, ternyata hari Kamis itu memang untuk refleksi ya. Hari Kamis untuk guru-guru. Iya, betul yang di Kombel. Oh, di Kombel iya. Ya, Kombelnya kan Kombelnya SMPT kan? Iya. Maksud saya, tetapkan itu sebagai patokan kita, jadikan dia sebagai tiang di tengah untuk menilai seminggu sebelum Kamis dan untuk merencanakan setelah Kamis. Jadi apa yang kurang dibicarakan di situ. Dan untuk itu biasakan refleksi itu merupakan hal yang biasa dikerjakan, tetapi ditumpangi oleh tugasnya Kombel. Jadi dua fungsi gitu. Memang sebagai kegiatannya SMIT dan yang kedua sebagai kegiatannya Kombel. Kombelnya diaktifkan ibu siapa ketua itu ya? Ketuanya. Jangan puas dengan teman-teman sendiri, kemudian buat di luar juga dan sebagainya. Karena memang itu Kombel itu ada 3, internal, di luar sama yang pusat. Oke. Apa lagi nih hari Kamis? Nah ini Pak, kolaborasi, visi misi, udah alhamdulillah sudah selaras dengan ini Pak. Saya sebenarnya kalau kemarin tidak selaras dengan 8 DPL. 8 DPL itu 8 dimensi profil lulusan yang ada di DL, deep learning, di pembelajaran mendalam. Ada 8 di lingkaran yang kedua dari dalam itu. Kan yang putih warna itu deep learning atau pembelajaran mendalam, di luar itu 8 DPL. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkolaborasi, berkomunikasi, berkenal kritis. Ada 8. Jika visi misinya sekolah atau VMT-nya, visi misi dan tujuan sekolah tidak selaras, diwajibkan dirubah Pak Kepala oleh Kementerian. Diwajibkan untuk dirubah. Artinya 8 DPR yang ada di PM itu pembelajaran mendalam itu bukan harus 8 yang tercantum di visi misi. Boleh 4, boleh 3. Tapi alhamdulillah SMPT ini sudah bagus. Tapi kalau mau dirubah boleh. Ngerubahnya tidak harus dirubah semua dari tulisan dan sebagainya. Dicatat Pak Kepala sama Ibu Wakafur. Nanti kami pergi di Weli udah malu. Oke, nomor 7 masalah kepeng udah ada. Cuman sedikit uangnya CBT ya. Ya 19 kali 1 juta SATA. Ketemu sekitar dibagi 3-4 kali ya. Berjalanlah dengan uang yang ada, jangan coba-coba berlari jika uangnya hanya untuk berjalan ya. Tapi maunya saya out the box, sugul dari itu. Misalnya kepengnya hanya bisa untuk berjalan, coba-coba berlari aja gitu. Itu namanya out the box, keluar dari zona aman ya. Oke. Pengembangan kurikulum. Udah revisinya tahun 2003 Pak Kepala ya. Yang pertama Bapak datang kan 2023 kan. Sebelumnya K13 ya.
K13 2023 perubahan. Nah, itu harus ada lembar ya. Oke, bersamaan dengan ini VMT, revisi VMT. VMT itu visi, misi dan tujuan ya. 10 udah tidak ada permasalahan. 11. Nah, yang inklusif ini Pak, Ibu BP, Ibu ayo novel. Saya guru BP, tapi bukan tugas guru BP ya. Kalau ada 6 orang kemarin itu, yang inklusi ya, yang nggak mau belajar di dalam, tetapi dia lebih aktif di luar, tapi berhasil. Jangan bilang bapak-bapak, ibu-ibu diampakan anak itu Pak. Biarkan dia belajar di luar dengan yang maunya dia. Pinternya makanya muncul diferensiasi itu Pak. Misalnya masalah botol, dia nggak mau dengar ibu di kelas, tapi dia keluar megang botol apa itu aja udah. Yes. Yang kedua, Ibu Pak Kepala, Pak Ketua Yayasan, Pak Haji, kalau bisa teman-teman untuk menambah referensi tentang inklusi ini, bekerja sama dengan PLB, pendidikan luar biasa. Suruh datang sekali waktu guru PLB, mendidik teman-teman ini bagaimana cara menangani inklusi itu. Tukar, makanya ada MOU dengan PLB. Oke. Udah tinggal 2 Pak. Jangan bilang ada terjemahan juga tahu. Lanjut, oke. Ini Pak, untuk TPPK atau tim pencegahan dulu ya. Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan yang Permen 46 itu masih kurang namanya. Siapa ketuanya? TPPK. Siapa? Marjani juga. Ya ilah keluar pekerjaannya gimana? Kompel itu akakur yang berat. Tegas sekali kepala sekolah ini membuatnya kepala sekolah. Tapi tidak apa-apa gue ya, mari juga. Semangat. Mangan baru. Ini Pak, kami sarankan Ibu Wakakur buatlah kampanye pencegahan bully. Sudah saya sampaikan kemarin. Nggak ada biayanya Pak Ketua Yayasan. Tinggal nyetak selembar di YouTube, misalnya kalimatnya dendek pada siap misal. Ketik aja nggak apa-apa. Nanti tinggal ditempel oleh karton kosong itu, kotak kosong itu, tinggal ditusuk kayak orang unjuk rasa itu. Kayak orang protes unjuk rasa itu di depan pintu gerbang. Enggak, dipegang oleh OSIS jika ada OSISnya. Jadi itu kampanye. Jangan saling jambak, jangan apa gitu. Pokoknya yang berbau bully. Gampang itu kan nggak pakai biaya. Penyusup di sini banyak sekali kayu yang nggak dipakai. Dus banyak sekali. Tinggal nulis tempel Pak. Ya. Yang kedua kalau bisa buat video film. Guru Bahasa Indonesia tadi usahakan buat skenario yang durasinya 5-10 menit. Ini bukan saya ngomongin ini, aturan dari kementerian ya, Permen 46. Buat video drama, boleh campur guru sama anak, atau mungkin guru juga boleh, anak-anak juga boleh. Ya seperti saya bilang, judulnya Si Mancung dan Si Pesek, atau Sak Bidang sama Sak Putih, kan itu bagaimana cara menyelesaikan dan sebagainya. Oke, lagu-lagu bully Bu, mungkin kekayaan Lombok yang isinya anti bully apa gitu, misalnya kekayaan Lombok yang isinya nyanyinya dia di-upload, nanti kan dilihat sama kementerian. Oh ya SMPIT itu aktif. Kenapa senyum Bu? Ingat saya bisa kembali kode termasuk. Iya enggak sih kan anak-anak ini bulinya apanya di sana teman, di sini teman, di mana-mana dia lawan, kan itu termasuk kalimat-kalimat bully itu. Nah bahasa sasakan dia Letono batu masih kali Pak. Letono batu letono nih tono itu. Oke. Atau itu isi tinggal di kreasi nadanya kan? Iya sih. Yang Al-Hujurat 11 itu. Wow. Ya kan aja. Yang ini saya Al-Quran. Ya kan ada keunggulan madrasah kan. Ya yang Hujurat. yang tadi kan umum biasa. Iya. Jangan saling mengolok-olok. Ibu Wakakur, nanti saya mau minta nomor apa medsos itu yang banyak itu YouTube, karena dia iya di depan kita tapi dia nomor tahu. Kalau kita mau lihat film itu ya, gimana gue bahasa? Nah itu, iya kan tukang syuting kali itu.
dan dia yang Iya, ada yang tukang syuting kan yang membuat skenario itu bahasa Indonesia. Misalnya si hitam percakapannya apa, si putih saling mengeluarkan gitu dan sebagainya. Nanti datang gurunya melerai dia dan sebagainya, itu difilmkan aja. Gampang kan? Oke, habis. Itu. Nah ini Pak Ibu tentang mitigasi sudah ada, cuman kurang ini. Tolong kegiatan-kegiatan dengan lembaga luar diperbanyak. Jangan gurunya aja kan. Mungkin dari puskesmas, dari polsek, kemudian ada juga dari kantor dinas perlindungan perempuan dan anak ya. Ini lembaga yang paling dibenci orang laki-laki nih, karena tidak ada perlindungan laki-laki. Kenapa? Yang dilindungi perempuan aja Pak Dokter? Kenapa tidak ada dinas perlindungan laki-laki gitu? Pak Ketua Yayasan, kenapa saya alam-alam so? Dong juga nggak ada laki-laki, dong wanita dong. Oh iya, hari ibu, hari bapak ada ya. Terakhir, ilmu ini Bapak dan Ibu, guru wali Pak. Saya mau kasih nanti ada 2 program yang harus dikerjakan oleh guru wali sebagai konsekuensi dari 2 jam pembelajaran. Ya kan? Cara menentukan guru wali adalah jumlah siswa dibagi jumlah guru yang akan ditugaskan menjadi guru wali, ketemu dia satu guru itu berapa orang. Ya kan? Nah, misalnya sekarang 19 ya kita ya. Gurunya berapa? 14 itu termasuk ke sekolah, jangan kasih kepala sekolah. Oke, berarti 19 dibagi 13 sama-sama 2 misalnya, sama-sama 2 apalah urusan kan. Nah itu guru wali dengan wali kelas lain ya. Kalau guru wali sejak dia menginjakkan kaki di madrasah kita di SMP ini sampai dia tamat, sida yang pegang, jangan dirubah supaya tahu perkembangan tiap tahun. Lain dengan wali kelas kan kelas 10. Kelas 7 wali kelasnya, kelas 2 nanti kan lain lagi deh. Ya kan? Kalau guru wali dari sejak kan menginjakkan kaki sampai dengan dia tamat, tugasnya guru wali. Nah, ini saya buatkan nanti ambil ini program kerja supaya ada pertanggungjawabannya ke kepala sekolah, ke ketua yayasan. Mengapa kami katakan demikian? Ini sebagai karena sudah dapat 2 jam pelajaran. Ini sudah saya buatkan form 1. Misalnya Ibu Nia, berapa orang Bu Nia sudah punya SK guru wali? PR-nya Pak Kepala Sekolah Pak? Udah dibagi, udah dapat, udah terbagi, makanya nggak bisa. Tapi Bu Nia kok nggak tahu berapa? Perantara aja. Astagfirullahaladzim. Harus tahu sih. Misalnya ibu wakafu siapa anak yang dipegang kan, anak yang dan sebagainya. Oke, itu urusannya SMP ya. Nah ini nanti format ini tergantung mazhab yang dipakai oleh kepala sekolah. Apakah laporannya nanti itu per 6 bulanan, per tahun atau per triwulan, tergantung ya. Ini nggak kita urus. Misalnya nih nomor 1 nama murid yang menjadi tanggungan SIDA, ya kan? Bla 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 bla. Catatan khusus di sini. Catatan khusus ini bukan jeleknya anak-anak aja yang ditulis di situ. Hebatnya juga anak-anak ditulis di situ. Anak-anak ini di SD itu dia juara olimpiade, tulis di situ. Anak ini sakit bawaannya ayan, ditulis di situ di kolom yang catatan khusus. Ya, ini kami buat Bu, karena pengalaman kami sebagai guru 36 tahun, makanya saya coba-coba buat dan alhamdulillah teman-teman pengawas di NTB ini dipakai. Ini kemudian ini form kedua. Ini form kedua. Ibu ini bukan ibu ya, bapak wali ini, guru wali ini kalah psikolog. Jadi karena coba lihat pemantauannya Pak akademiknya nanti saat tamat SMPT sudah kemana? Dicatat di akademik karakter dan sebagainya. Ya nanti belajar ya. Kita ngambut aja nih. Nomor 3, format nomor 3. Kapan sih mengadakan pertemuan dengan anak itu, dengan orang tua itu dan sebagainya jika ada permasalahan. Yang luar tadi sama dengan home visit lah, kalau sudah bareng-bareng wali kelas, guru wali sama guru BK. Bareng, jangan siap, jangan berkelahi.
Satu jurusan. Oke. Yang keempat, nih format keempat ini bulan berapa jumlah pertemuan. Ini yang akan menjadi patokannya Bapak Kepala Sekolah. Nah, nanti bisa dipakai di alihin sebentar, Pak kan? Pakai aja, kan gratis. Senyum-senyum biar. Oke, ngerti ya? Nanti saya kasih ini Pak Kepala ya. Oke, yang lain apa ya? Ini Pak, tugas guru wali yang kedua. Nah, contoh, pernah dengar G7KAYA ya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan, berilmu, kemudian bersosial, tidur lagi, kan 7. Nah sekarang bagaimana caranya berhasil nggak kegiatan itu? Nah caranya ini Pak, saya sudah buatkan template. Contoh gini, misalnya si A, ibu dia yang punya anak, tanggungannya, misalnya dia bangun pagi, walaupun yang boarding maupun yang tidak boarding, tanggal sekian ini di kotak tanggal sekian itu anak-anak tulis jam dia bangun, jam 03.00, yang no boarding mungkin 06.00, ya kan? Validasinya, sohehnya tanggal sekian itu harus tanda tangan ortu atau mungkin wali pondoknya yang ada di sini atau orang tuanya yang ada di sana di luar boarding. Kemudian di sekolah guru walinya yang parab juga di tanggal sekian itu. Ngerti? Artinya tanggal sekian itu arah 3 yang benar. Kapan dia bangun ditulis tanda tangan para orang tua wali atau papu nenek dan sebagainya. Terus dia datang parab sama si dia. Itu bukan simsalabim untuk karakter Pak, supaya terbiasa. Kira-kira kalau di sini misalnya saya bangun 07.00, terus saya tulis 05, mau nggak orang tuanya tanda tangan? Berarti ikut bohong orang tuanya. Nah supaya tidak terjadi itulah itu makanya muncul. Ngerti? Oh, udah selesai kan? Nanti ambil semua ini Pak, tenang. Supaya bahagia Pak Ketua Yayasan juga. Ya ini juga udah saya jelaskan nanti tinggal ngambil ya teman-teman ya Pak Kepala ya. Jadi ini tinggal sudah pakai untuk menilai administrasi guru dan kelas. Kemudian dicetak ini kayaknya 5 lembar per guru. Kalau 14 orang berarti tidak sampai 1 rim. Oke. Itu Pak yang perlu kami sampaikan hari ini. Next kedepannya kita maunya walaupun kita sudah datang bervisitasi ya, berakreditasi, mungkin to be continued-nya kita tetap komunikasi. Ya Pak Kepala Sekolah ya, Pak Bapak-Bapak yang lain silahkan aja. Mungkin ada yang mau ikut tes PPG kebetulan masih jadi tim seleksi prajabatan juga boleh, tapi jangan minta soalnya ya, nggak boleh minta soalnya. Demikian beli durian di Mangge Asih, bermimpi makan sama orang kasih. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan atau sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kepada beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu. Ini karena zuhur kita berteman. Yang saya hormati Pak Haji Abdul Latif dan juga Pak Mawardi Saleh, tim asesor, Pak Kepala Sekolah, guru-guru, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wasyukurillah. Saya bersyukur sekali dan tentu juga berterima kasih kepada tim asesor ini dalam masa orientasi ya, mengenal bagaimana praktek penyelenggaraan pendidikan itu secara langsung day to day. Ini saya masuk bulan bulan kelima lah, mengikuti bagaimana
penyelenggaraan pendidikan secara langsung di unit yang menyelenggarakannya. Dari kebetulan di situ ada TK, ada SD, ada SMP, ada aliyah dan pondok pesantren. Pertemuan visitasi atau akreditasi kali ini sangat berharga bagi saya, yang tentu akan menjadi masukan bagi kami sebagai pembina daripada SMP ini khususnya dan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Darul Muhsin ini. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini, terutama kita secara internal dari kepala sekolah, mudir, pondok, kemudian para pengasuh, bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat strategis, sangat penting. Itu dari sisi kepentingan negara untuk meningkatkan kualitas SDM itu tidak ada jalannya. Jalannya harus melalui pendidikan. Karena itu untuk kita bisa mengikuti peta jalan bagaimana proses pendidikan itu bisa menghasilkan sumber daya manusia yang diharapkan, ya, mulai dari pendidikan TK sampai pendidikan tinggi, itu adalah kita harus mengikuti standar dari pemerintah. Nah, ini itu maknanya Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya guru sertifikasi. Atau kalau di pemerintah di sekolah negeri itu ya ada guru PNS. Ya karena beban-beban yang untuk mewujudkan itu tidak mudah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, ya, seperti yang saya sudah dilaporkan ini semua mengharap itu menjadi guru-guru sertifikasi, itu harus ada kesiapan, ya, untuk dapat berprofesi sebagai guru untuk merealisasikan standar-standar yang ada di dalam indikator yang ditetapkan di dalam akreditasi itu. Ini Bapak Ibu sekalian, para guru, ya, ustazah itu yang harus menyiapkan diri untuk itu. Nah, oleh karena itu nanti ini semua masukan ini akan kita tidak lanjut ini, ya, Pak Asesor, untuk menjadi bahan kita untuk merumuskan langkah-langkah agar di tahun ajaran baru nanti itu benar-benar kita dapat menyiapkan diri dan mengimplementasikannya untuk dapat memenuhi standar-standar yang kurang-kurang tadi itu yang disampaikan. Jadi kita penting sekali. Nah, yang menarik tadi itu sebenarnya tadi istilahnya kalau Pak Abdul Latif tadi itu guru wali. Sebenarnya di sini sudah ada yang namanya wali asrama. Nah, ini menarik ini konsepnya Pak Menteri Mendikdas sekarang ini itu kan orang pimpinan Muhammadiyah itu. Dia menerapkan konsep pendidikan Islam yang sebenarnya kita tidak asing kalau di pondok itu. Nah, itu tidak perlu, sebenarnya sudah jalan kan. Tapi sekarang yang diperlukan itu konsistensi. Jangan karena istilahnya baru lalu seakan-akan tidak ada. Padahal di sini prakteknya. Cuma yang masih melaksanakannya secara penuh itu ya pengasuh yang ada. Itu bukan asing. Konsep guru wali itu sebenarnya konsep yang diambil dari pondok pesantren. Karena apa? Karena sebenarnya orang mendidik itu harus mengasuh, bukan hanya ngajar, kasih pelajaran ABCD, hitung-hitungan, setelah itu selesai. Itu namanya transfer pengetahuan saja. Tapi apalagi anak TK, SD, SMP masih unsur pengasuhannya itu besar, diasuh. Nah, itulah makna mendidik yang sebenarnya itu, bukan hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran. Sebenarnya kita di dalam pondok itu harus lebih jauh, sebenarnya itu sudah jalan.
Tapi kan kita nggak sadar aja, seakan-akan ini sesuatu yang baru. Nah, sekarang ini oleh karena itu nanti ini Pak Ustadz Iskandar ini akan betul-betul kita optimalkan. Karena artinya ini sudah diakui oleh negara. Konsep yang ada di dalam pondok itu yang diramalkan ditransformasi dari kebijakan nasional dari menteri, harus guru-guru itu menjadi guru wali. Ini lagi guru-guru kesiapan. Jadi itu oleh karena itu jadi harus seperti ini pengalaman ya. Saya kan juga ini orang tua wali gitu kan. Tentu mengharapkan anak kita itu sekolah itu yang terbaik. Seperti Bapak Ibu juga jadi guru, jadi orang tua masukkan di sekolah A, pasti bilang sekolah itu karena dia punya keunggulan macam-macam itu. Jadi rasanya itu tidak ikhlas kita kalau menyekolahkan anak di sekolah yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, guru itu juga harus seperti itu. Harus merasakan kalau anaknya yang tadinya nakal misalnya nggak bisa apa-apa harus menjadi bisa. Itu tantangan, bukan masalah. Seperti kita banyak mengeluhkan misalnya anak yang bolak-balik itu nggak bisa apa-apa. Nah itu jangan dibiarkan, harus jadi tantangan ya. Bahwa dia dari nggak bisa menjadi bisa. Nah itulah dulu. Nah ini yang oleh karena itu nanti ini akan menarik ini soal guru wali. Kemudian to be continue. Nah saya ini terserah nanti ini mohon izin ini Pak Mawardi ya. Kemudian Pak Haji Abdul Latif ini kan sahabat semua. Jadi Bapak Ibu sekalian ini banyak orang yang mau membantu kita. Kalau kita kepingin maju gitu. Jadi ini harus punya semangat gitu. Ya memang saya nih terus terang Pak Latif sama Pak Mawardi ini saya di sini nih punya cita-cita yang besar sekali ya. Jadi apa namanya? Karena apa? Dulu ya masa-masa kita sering ikut kemana-mana Al-Maqurah, Maulana Syekh itu pergi mengaji ke desa-desa itu melihat banyak madrasah pondok pesantren itu apa ya. Jadi kita kalau dulu ya mungkin memang karena orang ya kelasnya Maulana Syekh itu ya bisa kita jangkau gitu kan. Jadi beliau dengan karismanya, dengan pengaruhnya itu semua orang itu tergerak dengan cepat. Nah, kalau kita di era modern ini harus apa namanya dengan kolaborasi. Jadi cita-cita yang besar sekarang ini harus kita kolaborasikan. Nah, apa cita-cita besar itu? Ya, jadi kita ini pendidik lembaga pendidikan harus punya nilai. Ya, tidak cukup tadi yang seperti apa hanya sekedar dia bisa mencapai target-target yang ditetapkan secara kurikuler, tapi lebih dari itu. Ya, tadi Pak Ustadz Mawardi sudah menyampaikan ini kita ini mendidik untuk menyiapkan supaya anak-anak kita ini bisa memenuhi fungsinya untuk beribadah. Ya, kalau ekstrimnya itu apa namanya ya bagaimana supaya dia menjadi hamba Allah yang dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau lebih dari itu di antara kewajiban yang paling penting itu adalah dia bisa ya, menjadi munzirul qaum, menjadi orang yang berperan mengingatkan, mendidik orang lain. Jadi dia bisa menjadi guru. Bisa menjadi guru minimal menjadi guru di dalam keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya, atau untuk suaminya, untuk anaknya. Nah ini yang kita harapkan ini lahir dari apa namanya misi pondok kita ini untuk bisa tidak hanya sekedar dia dapat ijazah, tidak hanya sekedar dia naik, tapi pastikan dia sholatnya benar. Kemudian apa namanya tentu juga memiliki kecakapan hidup. Nah ini tidak jauh beda tadi sudah digambarkan apa keselarasan visi ya. Nah tadi ya PMT keselarasan visi tujuan pendidikan nasional yang nah itu sebenarnya sama dengan apa yang kita inginkan di dalam pondok. Nah tinggal di apa konkretkan gitu. Nah ukurannya apa?
Kalau dia misalnya kita bilang harus ada ukuran yang jelas, oh dia bisa. Bapak-bapak misalnya yang dia memegang PAI itu adalah dia punya indikator yang clear. Ya, oh anak ini sudah bisa dipastikan bahwa dia menunaikan ibadah dengan sempurna, dengan benar, itu dengan indikator-indikator yang juga bisa dibuat berselaras dengan indikator-indikator yang ada di dalam target-target kurikulum. Jadi kita harus lebih tekankan pada aspek amaliyahnya gitu lah, kalau bahasa agamanya gitu. Bukan hanya pengetahuan. Ya. Nilainya misalnya agama misalnya pelajaran agama bisa 9, tapi prakteknya ya seperti apa. Nah ini yang saya ingin nanti mendapatkan penekanan. Jadi dan alhamdulillah tadi itu dari apa yang dijelaskan itu banyak keselarasan dari agenda-agenda kita yang kelihatannya memang perlu kita pacu di pondok ini untuk bisa kita capai. Nah oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih sekali ini di 2 hari ini bisa ikut, dan saya berharap ini nanti akreditasi untuk SD, TK, aliyah nanti ini saya juga bisa bisa kita diskusikan supaya kita punya roadmap ya untuk menjadi lebih terus berkualitas. Ya jadi oleh karena itu saya harap kita tetap bersemangat ya. Jadi tidak peran-peran Bapak Ibu sekalian di sini bukan hanya sekedar memenuhi jam-jam mengajar, tapi ini mempunyai nilai strategis yang sangat tinggi, dan oleh karena itu ya ini menjadi satu kegiatan tugas yang mulia yang mendapatkan nilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apapun keadaan kita, kekurangan kita, ya itu tidak boleh menyurutkan semangat dan kesungguhan kita di dalam melaksanakan tugas-tugas ini. Mudah-mudahan ini visitasi akreditasi ini adalah bagian daripada menambah semangat kita ya untuk terus memperbaiki kualitas perkhidmatan kita baik kepada agama maupun kepada bangsa dan negara. Saya kira itu sambutan saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya akan menjadikan bahan-bahan hasil akreditasi ini menjadi bahan yang akan kita acu di dalam pembinaan-pembinaan ke depan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir, penutup. Mari kita tutup sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara selanjutnya silahkan Ibu Bapak Guru untuk berfoto di depan.